Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini sampai kepada bagian keempat dari sejarah perjuangan kemerdekaan Palestina dari sejak tahun 1948. Hari ini sebenarnya mungkin subjudul yang disampaikan ini keliru, saya yang menyampaikan. Harusnya pembahasan PLO itu sudah dua pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasan bulan Januari kemarin kita masuk pembahasan berdirinya Hamas, dan sekarang kita akan banyak melihat bagaimana perlawanan Hamas di tahun 90-an. Jadi kalau yang PLO itu dua pertemuan sebelumnya, berarti di bulan Desember ya. Jadi mungkin saya keliru menyampaikan subjudulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira, wala tahsabanna alladziina qutilu, janganlah kalian menduga orang yang terbunuh fi sabilillah di jalan Allah itu amwata, meninggal atau mati. Bal ahya, sebaliknya sesungguhnya mereka itu tetap hidup inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Jadi orang-orang yang syahid itu juga menanti kebangkitan atau menanti yaumil akhir, tapi mereka menanti dalam keadaan sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menduga matinya orang-orang di Palestina ini satu hal yang menyedihkan. Memang betul mereka itu dibunuh secara zalim, tetapi pada akhirnya, pada hakikatnya kita semua ini merindukan mati dalam keadaan syahid. Karena kematian yang syahid itu merupakan salah satu di antara cita-cita kita. Karena kita ingin hidup secara mulia dan mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan Allah muliakan, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak sedang bermaksiat. Jadi kalau kita tinggal di tempat-tempat yang kematian itu sangat dekat, itu biasanya kita juga lebih hati-hati dalam hidup. Namun ketika kita hidup di negeri yang kemaksiatan itu banyak, pilihannya banyak, maka cenderung kita tenang-tenang saja. Kehidupan kita seolah-olah masih panjang. Makanya banyak yang mati mendadak. Maksudnya mendadak itu mati dalam keadaan melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri ya. Baik, kemarin kita sudah bahas tahun 90-an. Hamas itu berdiri tahun 87 sebagai salah satu respon terhadap semakin brutalnya Israel membunuhi bangsa Palestina. Jadi kalau selama 40-an tahun pada waktu itu responnya itu belum maksimal, bahkan cenderung lebih banyak negosiasi dan mengandalkan negara-negara lain, maka pada tahun 87 bangsa Palestina menyatakan bahwa mereka akan berjuang sendiri dengan tangan sendiri melawan penjajahan Israel itu. Jadi sebenarnya bukan tahun 2023 atau 2024 ini mereka mandiri. Kalau sekarang kita lihat mereka bisa menghasilkan persenjataan yang tidak kalah canggihnya dengan Israel. Sesungguhnya itu sudah dirintis dari tahun 87 ya. Para insinyur Gaza, jangan lupa bahwa Gaza itu ada universitas ya. Ada universitas, ada 2 universitas, ada banyak sekolah, orang-orang pintar di situ. Ketika mereka ada yang diusir dari negerinya, ada yang ditempatkan di daerah tidak bertuan di antara Palestina dengan Lebanon, itu tercatat puluhan doktor ya, puluhan dokter
dan insinyur. Mungkin yang depan masih nyala kali. Ke Tanggor pasti berisik dia. Jadi bukanlah kumpulan orang-orang yang miskin. Kalau misalnya sering dibayangkan, kita lihat rumahnya hancur, tapi mereka itu tetap sekolah. Kita lihat masjidnya itu rubuh, tapi softnya tetap ramai. Artinya bisa jadi kita punya masjid yang lebih mentereng daripada orang-orang di Gaza, tapi masjid kita nggak rame. Subuh-subuh sepi, Jumat aja rame. Itu pun rame orang tidur, datang lewat tidur. Yang betul-betul menyimak terus mendapat pencerahan itu berapa persen sih? Berapa orang yang setelah Jumat terus tiba-tiba muncul gitu kesemangatannya tuh cari nafkah, untuk berbisnis, untuk belajar Islam. Bisa dihitung dengan jari, bahkan mungkin bisa jadi nggak ada. Ya, kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya. Jadi itu yang membedakan. Kenapa mereka itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di abad ini untuk menghadapi Israel, musuh paling berat umat Islam. Di samping kemalasan kita, musuh juga itu kemalasan, kebodohan, kemiskinan. Kenapa mereka yang dipilih? Karena mereka yang Allah anggap saat ini mampu memikul tanggung jawab itu. Kalau diberikan ke orang Indonesia, mungkin kalau tahun 45 kita bisa hadap-hadapan dengan Israel. Kalau tahun sekarang saya tidak yakin. Tidak yakin saya. Ya. Itu kira-kira. Nah, tahun 90 Nelson Mandela dibebaskan dari penjara Afrika Selatan. Kenapa dibahas Nelson Mandela? Lagi bahas Palestina. Karena Nelson Mandela ini adalah orang yang juga terinspirasi dengan Islam walaupun dia non-Muslim. Dan dia ketika dia dibebaskan, dia mengatakan bahwa kebebasan bangsa Afrika Selatan dari apartheid. Jadi Afrika Selatan itu kan mayoritas penduduknya berkulit hitam, tetapi yang memimpinnya kulit putih, orang Afrika Selatan itu. Itulah yang disebut dengan penjajahan apartheid. Apartheid itu elit yang menguasai, ya, tentara dikuasai, polisi dikuasai. Nah, orang kulit hitam ini buruh, tukang sapu, gitu-gitu, pekerjaan kasar. Ya. Jadi satu negara itu bisa dilihat siapa sih sebenarnya yang mengendalikan negara itu, bisa dilihat siapa yang pekerja kasarnya. Ya kan? Jadi ketika dia keluar dari penjara, terpaksa dibebaskan karena apartheid itu tentu saja mendapatkan perlawanan, ya. Tidak ada bangsa yang mau terus-terusan dijajah, ya. Nah, itu ketika dia merdeka atau ketika dia bebas, dia mengatakan bahwa kebebasan Palestina, kebebasan Afrika Selatan tidak sempurna kecuali dengan kebebasan atau kemerdekaan bangsa Palestina. Jadi mungkin satu-satunya pemimpin dunia non-muslim yang berani berbicara secara tegas terhadap Israel itu. Dahulu tahun 80-an Afrika Selatan itu kerjasama dengan Israel. Israel itu belajar dengan Afrika Selatan bagaimana caranya menindas dan bagaimana caranya mengendalikan massa yang lebih besar. Karena Afrika Selatan itu kan udah lebih lama berdiri. Jadi Israel itu belajar bagaimana caranya mengatasi bangsa Palestina, orang Arab, Muslim, non-Muslim, yang jumlahnya lebih banyak berada di bawah kendali mereka yang lebih sedikit. Itu benang merahnya kenapa sekarang Afrika Selatan itu menyeret, ya, istilahnya membawa Israel ke International Court of Justice. Itu semacam pengadilan internasional di Den Haag di Belanda. Dulu penjahat perang Bosnia itu, penjahat perang Serbia yang membunuh orang Muslim Bosnia tahun 95 itu dulu pernah dibawa ke ICJ ini, International Court of Justice ini, dan berhasil ditangkap dia dan dijatuhi hukuman mati karena dia membunuh banyak Muslim di Bosnia. Mungkin masih ingat nggak tahun 95? 95 lagi di mana? Kuliah mungkin ya. SMA. Ada yang SMA. Ada yang baru lahir? Nggak mungkin. 95 lahir. Wajah-wajahnya ini wajah-wajah generasi X.
Ada milenial di sini. Z. Tahu itu tahun 95. Kemudian terjadi malapetaka 90 ya, 2 sampai 4 Agustus, yaitu ketika Irak menginvasi Kuwait. Masih ingat juga ini, Irak menginvasi Kuwait. Jadi Irak itu dipimpin Saddam Hussein, tadinya sangat anti Israel. Sangat anti Israel. Bahkan dia membangun reaktor nuklir. Wah, itu ditakuti sama Barat. Maka Barat mencari cara bagaimana caranya supaya Irak ini kalah atau hancur negaranya. Maka waktu itu didukung diam-diam, Amerika Serikat mendukung Khomeini yang ada di Iran. Padahal Amerika itu bermusuhan dengan Iran. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan mereka itu mengadunya. Indonesia itu kan pernah didukung Indonesia itu pernah didukung Amerika loh. Waktu kita berjuang melawan Belanda. Kan Belanda itu kan terpaksa mengakui kita tahun 49. Kita kan merdeka 45, perang sama Belanda kan 2 kali itu dalam waktu 5 tahun itu. Tahun 49 kenapa Belanda akhirnya menerima kita merdeka? Karena ditekan sama Amerika. Di di perjanjian meja bundar, masih ingat nggak? Pelajaran sejarahnya. Pelajaran sejarah paling nggak suka ya, banyakkan hafalan. Gitu. Jadi Amerika Serikat itu mana yang menguntungkan buat dia? Dulu sebelum Khomeini dulu ada namanya Shah Reza Pahlavi, itu generasi dinasti Pahlavi itu sangat sekuler. Didukung Amerika karena dia ada kepentingan. Terus melihat bahwa Pahlavi ini tidak berani nggak berani berhadapan dengan Saddam Hussein, maka dicari kira-kira siapa yang berani. Nah, kebetulan waktu itu Ayatollah Khomeini itu mengasingkan dirinya di Prancis. Nah, dibawa pulang, mendirikan Republik Islam Iran. Orang Muslim menganggap wah ini hebat nih, ada negara Islam. Padahal dia ada kerjasama di belakangnya diam-diam. Nah, terjadilah kemudian perang Iran-Irak namanya itu perang. Sampai tahun 89. Jadi Irak itu habis itu sumber dayanya kalah ya, bisa dikatakan nggak ada yang kalah sebenarnya. Irak itu memang yang diinginkan hancur dua-duanya sama Israel. Tetapi target Amerika itu reaktor nuklir Irak yang ada di Osirak itu dihantam sama Israel diam-diam. Jadi di tengah lagi perang itu ada pihak ketiga yang menghantam. Kalau Indonesia itu setelah lepas dari Belanda, Soekarno cenderung tidak ke barat kan, cenderung ke timur, makanya dicari-cari celah lagi supaya jatuh. Karena yang target Amerika itu sebenarnya pegunungan di Papua itu, pegunungan Jayawijaya itu kalau dulu namanya Irian kan, bukan Papua, Irian. Karena Soekarno itu menyebut Irian itu singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Nederland, Irian. Tak ada Papua dulu. Karena kenapa Pak Karno tidak menyebutnya Papua? Karena Pak Karno tidak mau Irian itu bagian sebelah baratnya itu jadi satu paket dengan Papua Nugini. Papua Nugini itu kan memang negara berdaulat, tapi itu sebenarnya koloninya Australia. Gitu. Jadi tidak mau bagian. Jadi Pak Karno sangat menolak itu kolonialisme. Jadi disebutnya Irian. Makanya ada Irian Jaya dulu. Kenapa disebut Irian Jaya? Karena kita berhasil merebutnya dengan tekanan militer dan politik Indonesia. Nah, itu perlu tahu kita. Nah, Irak ini kemudian karena habis berperang dengan Irannya nggak ada yang menang, itu dua negara itu babak belur aja itu. Memang diadu gitu kan. Nah, tidak ada yang menang ya. Kadang-kadang Irak menang, kadang-kadang Iran menang. Tapi intinya kemudian karena dia kehabisan bahan bakar, maka dia melihat Kuwait ini sebagai negara yang sangat kaya. Pas di ujung kan Irak itu, kalau lihat petanya, pas di ujung Irak itu Kuwait. Bahkan Saddam Hussein mengatakan Kuwait ini provinsinya Irak, saking kecilnya gitu. Nah, itu diinvasi, maka keluar resolusi PBB 678. Dia dipancing sama Amerika, karena Amerika ingin masuk ke Irak itu, tapi nggak ada alasannya apa kira-kira. Nah, dibuatlah, dicarilah. Jadi hati-hati kalau kita terjebak dengan perang gitu ya. Negara tiba-tiba perang dengan sebuah negara lain. Nah, itu hati-hati, itu ada kekuatan besar yang lebih menginginkan itu. Indonesia ini kan sumur minyaknya banyak. Indonesia ini lepas pantai, penggalian minyak lepas pantainya banyak. Itu menggiurkan buat negara asing. Australia ngincer gitu kan. Filipina juga ngincer gitu kan.
Malaysia, mungkin Thailand, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Cina mengincar Laut Cina Selatan. Makanya dulu sempat diusulkan di zamannya SBY tidak menyebut Laut Cina Selatan, tapi Laut Natuna Utara. Kalau Laut Cina Selatan berarti kita membenarkan Cina punya pengaruh di lepas pantai kita. Itu kan bodoh. Ngapain kita nyebutnya Laut Cina Selatan? Ya itu maunya Cina. Makanya coba lihat Vietnam. Vietnam tidak pernah menyebutnya South China Sea, Sea of Vietnam. Filipina juga punya pulau kan di situ kan. Jadi ada beberapa negara yang memperebutkan laut itu. Ada Filipina dari sebelah barat, ada Filipina, kemudian Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia laut itu. Tidak ada satupun yang menyebutnya South China Sea kecuali Cina dan Indonesia. Pikir tuh, ya otak. Kan ada otak kan? Pakai. Filipina nggak pernah nyebutnya South China Sea. Malaysia juga enggak, Vietnam apalagi. Kalau Vietnam itu tahun 73 pernah perang dengan Cina itu di perbatasan, menang mereka. Perangnya cuma 6 hari, 7 hari. Jadi nggak ada yang takut sama Cina di situ tuh. Di Asia Tenggara ini nggak ada satu pun negara yang takut sama Cina, kecuali isi sendiri deh, isi sendiri. Jangan saya yang jorokin, pikir sendiri aja. Kemudian di ultimatum Irak ini suruh keluar dari Kuwait, maka Amerika sudah nunggu-nunggu. Amerika sudah tahu psikologinya siapa. Saddam Hussein ini besar keras kepala kan. Itu nggak bakal mungkin dia mundur dari Kuwait itu. Ibaratnya kalau dia mundur dari Kuwait itu sama saja mencoreng mukanya sendiri. Jadi Amerika sudah siap-siap. Tapi pinternya Amerika ini supaya dia dapat istilahnya sekali pukul dapat 2 target gitu. Sekali bendayung 2 pulau gitu kira-kira. Dia mau mukul Irak, mau mendapatkan Irak, tapi pada saat yang sama gimana caranya ya supaya dapat bonus. Ya dimainkanlah bahwa Irak ini hebat, kuat, padahal nggak kuat, kan habis perang dengan Iran. Dibuat dia kuat, dibuat dia itu kejam gitu-gitu kan, supaya ada yang ketar-ketir. Siapa yang ketar-ketir ketika Irak masuk Kuwait, saya tanya. Ini kan seusia saya lah lahirnya. Cuman nggak tahu kecerdasan geopolitiknya gimana, ini lagi diasah. Tahu nggak siapa yang paling ketar-ketir ketika Irak masuk Kuwait? Lihat Kuwait, selatan Kuwait siapa? Di selatan Kuwait ada siapa? Petanya juga nggak nguasai kan? Bela Palestina, saya tanya ke Palestina dari sini naik ke angkot berapa nggak tahu. Nggak nyampe nanti. Yang paling ketar-ketir ketika Saddam Hussein masuk ke Kuwait tahun 90 itu adalah Arab Saudi. Paling ketar-ketir. Arab Saudi itu minyaknya banyak kan, di situ kan, di selatan Kuwait itu ada kota namanya Damam. Itu minyaknya Saudi itu 80% di situ. Jadi Saudi itu ada timur baratnya. Di barat ini ada Mekah, Madinah. Di timur ini yang berbatasan dengan Teluk Arab itu, Saudi menyebutnya Teluk Arab. Iran menyebutnya Teluk Persia. Indonesia Teluk Persia. Indonesia nggak ngerti apa-apa, nggak usah bilang-bilang dah. Kan orang Iran menyebutnya Teluk Persia karena Persia itu menurut mereka adalah Iran. Ya, yang mewarisi Persia itu Iran. Arab Saudi nggak nyebutnya Teluk Persia, nyebutnya Teluk Arab. Gitu. Jadi pinter gitu orang-orang tuh, cerdas ngasih nama. Jangan ikut-ikutan kita. Gitu. Itu yang paling ketar-ketir Arab Saudi. Makanya Arab Saudi waktu itu minta bantuan Amerika Serikat. George Bush, masih ingat nggak? George Bush presidennya. George Bush yang senior, bukan yang junior. Kan ada 2 George Bush. Ini bapaknya dulu. Di Amerika biasa itu bapak ke anak, biasa. Jadi Amerika Serikat diam aja gitu. Nah, Saudi minta bantuan segera ini. Jadi dibuat sama Amerika tuh pinter. Sebelum mereka masuk itu propaganda, mereka kan punya Hollywood, mereka punya kantor berita, semua dibilang bahwa Saddam Hussein lagi mempersiapkan pasukan dari Kuwait mau masuk ke Saudi. Dibikin takut. Saudi waktu itu memang mungkin kekuatannya di bawah Irak, atau mungkin persepsinya takut gitu kan. Nah, akhirnya minta bantuan Amerika. Amerika datang ke sana. Amerika ya minta dibayar, tentu saja kan nggak ada makan siang gratis kan, apa istilahnya, there is no free lunch. Pernah dengar?
Nggak boleh, nggak ada makan siang gratis kan? Hati-hati kalau ada temen traktir makan siang, ada apa ini? Seuzon jadinya. Kalau kita biasa aja kan, traktir biasa. Tapi kalau di level negara, nggak ada yang gratis Pak. Ada yang gratis. Ada yang gratis. Jadi Amerika Serikat minta bayaran. Jadi bayangin tuh bisa dapat 2 keuntungan kan? Nanti bisa masuk Kuwait, bisa masuk Irak, plus dapat dibiayai. Coba kalau biaya sendiri. Kalau biaya sendiri kan harus hitung untung rugi kan. Kalau dibiayain orang lain, untung semua. Masuklah. Untuk pertama kalinya ada pasukan asing punya pangkalan di Arab Saudi. Nah, itu. Heboh dulu di Indonesia, heboh itu beritanya itu. Heboh. Nah, Amerika Serikat kemudian masuk tahun 91 membom Baghdad, kita tahu kan itu serangan apa namanya? Operation Iraqi Freedom. OIF namanya. OIF kalau nggak salah itu, Operation Iraqi Freedom. Apa ya, lupa saya, ada istilahnya itu, mereka itu menggunakan istilah serang kan, diserang ya dengan dalam hitungan jam itu. Kuwait itu yang tadi kata Amerika kita perlu ini kayaknya bakal sebulan perangnya itu. Nego aja biar duitnya banyak, sudah selesai, udah diteken, udah ditandatangan, serang. Nah, nyampe 12 jam terpukul mundur pasukan Saddam Hussein. Pasukan Saddam Hussein dibandingkan dengan Amerika Serikat tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada apa-apanya. Silakan dibaca sekembali sejarahnya kalau mau. Ada. Nah, dari situlah Amerika mulai bercokol. Dari situ nanti muncul banyak masalah. Tapi kita endapkan dulu, kita bahas yang lain. Tapi ini masih satu rangkaian. Tahun 91 tanggal 22 Mei Suriah dan Lebanon menyepakati perjanjian persaudaraan. Suriah dan Lebanon. Makanya sekarang kalau kita lihat politik Lebanon itu dipengaruhi Syria. Nah, Syria ini juga nanti dapat bantuan dari Iran. Jadi ada poros baru. Ada poros Iran, Suriah, Lebanon. Nanti Iran ini ke Yaman. Kalau Anda ngerti petanya, Saudi itu terkepung. Ada Iran di pojok kanan atas, apa itu, barat laut, utara, timur laut, ada Suriah, ada Lebanon, apalagi sekarang Yaman ini, Houthi ini, Syiah Houthi ini di bawah pengaruh dan dikasih bantuan sama Iran. Makanya mereka bisa nembakin rudal ke arah Mekah. Makanya ketar-ketir itu Saudi, terkepung dia. Nah, makin kenceng bayarnya. Makanya tahun 95 neraca perdagangan Saudi itu, neraca keuangan Saudi itu untuk pertama kalinya defisit. Artinya pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Biasanya surplus terus. Surplus itu ada lebihnya. Sekarang defisit. Kenapa? Harus bayar utang. Ingat Amerika Serikat itu minta dibantu, itu ada hitung-hitungannya. Makanya sekarang kebijakan Saudi itu tidak lagi mengandalkan minyak dan haji pendapatannya. Dia kembangkan sektor pariwisata. Makanya sekarang gampang wisata ke Saudi. Dulu nggak bisa. Dulu orang Saudi sombong, ada perlu apa namanya, nggak perlu pariwisata, duit dari minyak dan gas dan haji udah cukup. Ternyata sekarang kurang. Makanya mereka mengembangkan sektor-sektor keuangan, bikin kota Neom di perbatasan Yordan dekat Israel. Itu investasi Israelnya tinggi, itu hampir 23%. Makanya Saudi tidak tutup mata sekarang. Pokoknya gimana supaya kuat ekonomi mereka, karena minyak bisa habis, gas bisa habis. Kalau dua-duanya habis, haji nggak cukup. Walaupun haji tiap tahun nggak usah promosi, nggak cukup itu untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang bisa nyantai-nyantai gitu, semuanya harus kerja keras. Nah, Saudi tahun 95 itu mulai terasa mereka, nah, nggak enak kan punya hutang gitu. Rasulullah kan ngajarin kita untuk nggak boleh banyak punya hutang kecuali sangat terpaksa. Apa tuh doa pagi sore, doa pagi dan petang itu ada kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wa kasal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Itu pagi dan sore kita bacanya harusnya. Aku berlindung kepadamu dari min ghalabati daini,
kesulitan yang dialami orang-orang yang berhutang, dain. Susunan kalimatnya sama dengan agama. Agama apa bahasa Arab? Din kan? Dal, ya, nun kan? Ya, dinun. Tapi kalau hutang itu sama, dal, ya, nun, tapi dain bacanya, bukan din. Kalau din agama, dain utang. Makanya orang yang gak kuat agamanya cenderung banyak utang. Coba lihat orang baik-baik, orang soleh-soleha itu kalau nggak punya, nggak cukup duitnya, ya sebisanya aja. Tapi orang yang kemaruk, kemudian kepengen kelihatan kaya, materialistik, itu biasanya jauh dari agama. Ad-dain dengan ad-din tipis. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min ghalabati dain, dari ghalabat itu ada yang mengatakan bahwa permasalahan hutang, ada juga yang menafsirkannya penagih hutang. Wah, kalau penagih hutang berarti sudah debt collector, berarti udah kena pinjol itu. Zaman Rasulullah belum ada pinjol, tapi doanya sudah mengcover itu, min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan pemimpin yang kejam. Rijal itu bisa diterjemahkan pemimpin. Qahr itu keras. Nah, itu doa. Sudah baca belum? Pagi sore baca lagi itu. Jangan pagi sore yang diingat rumah makan Padang. Pagi sore. Pagi itu ada ininya, ada wiridnya. Kan kalau orang kan ada di kampung-kampung ada namanya aurad atau wirid. Wiridan kan? Wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tambahin. Karena kita ini masalah nggak habis-habis, maka harus lindungi kita nih. Lindungi dengan doa-doa tadi, supaya Allah lindungi kita dari masalah itu. Nah, itu tahun 95, Arab Saudi mulai terasa berat karena mulai ada hutang. Sebelumnya nggak punya hutang. Dan salahnya dia hutangnya pakai dolar. Dolar naik terus. Dikunci pakai kurs yang sama dengan rial, tapi tetap berat. Karena apa? Amerika Serikat cetak uang suka-suka dia, kita yang kena imbasnya. Itu. Kemudian pertengahan 91, karena setelah Hamas berdiri 87. Waktu itu Hamas berdiri itu sebagai usaha sosial sebenarnya. Karena banyak orang Palestina miskin. Karena miskin, apa penyakit orang miskin? Al-kufru, al-faqru minal kufri. Atau al-kufri minal faqr. Bahwa kefakiran itu bisa mendorong orang kepada kekufuran, atau orang itu bisa kufur karena fakir. Intinya jangan miskin. Gimana caranya? Iya, jangan miskin. Karena miskin tuh bahayanya banyak. Kalau miskin tawadu masih mending. Yang bahaya itu kan udah miskin sombong. Bahaya itu. Dan Rasulullah sendiri sudah ingatkan bahwa bahaya kemiskinan itu, karena Rasulullah tidak pernah sekalipun nyuruh kita miskin. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kemiskinan itu mendekatkan kamu kepada kekufuran. Kekufuran. Ya. Kayak. Nah, gitu. Nah, karena banyak orang miskin, maka Hamas ini lembaga awalnya berdiri 87, di samping memang menolak Israel itu, juga banyak cabang-cabang di luar ini mengumpulkan dana untuk membiayai, memberikan kepada Muslim Palestina, khususnya yang di Gaza itu, agar mereka punya modal untuk bikin usaha. Intinya awalnya itu. Dan pengajian tentu saja. Karena dua hal yang bisa membentengi orang yang miskin itu, iman dan penghasilan. Ya kan? Orang miskin itu kalau cuma dikasih penghasilan tapi dia jauh dari Allah, kena masalah yang lain nanti. Tapi kalau sekedar dikasih iman saja, dia nggak punya penghasilan, berat juga hidupnya. Itu. Kalau kita alhamdulillah paling tidak bulan ke bulan sudah ada, paling tidak ya gambarannya kan seperti itu. Bersyukurlah itu, tapi jangan terus senang di situ. Gak akan keluar kita itu dari masalah kemiskinan ini kalau kita tidak invest. Jadi harus ada penyisihan. Standarnya itu berapapun penghasilan kita, sisihkan 5%. 5% pokoknya gimana, tutup lu 5% yang nanti cari jungkir balik, tapi 5% ini nabungnya jangan di bank, itu tergerus habis itu dengan biaya administrasi dan bunga dan sebagainya, ya, dan inflasi apalagi sekarang. Cari investasi yang bagus, yang kita kenal dengan orangnya, ya,
returnnya baik, nggak usah tinggi-tinggi, tapi yang jelas uang itu bekerja, jangan uang itu diem di satu tempat gitu. Itu Brigade Izzuddin Al-Qassam didirikan tahun 91. Jadi awalnya itu karena Israel ini nyerang terus, maka didirikan, wah ini harus dilawan ini, secara militer dilawan, maka didirikanlah Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kenapa namanya diambil dari Izzuddin Al-Qassam? Dulu tahun 1930 ada seorang pejuang dari Suriah, ya, dulu berjuang, dia melawan penjajah Prancis ke Lebanon juga menghadapi Syiah. Kemudian setelah itu dia dikejar, lari ke Palestina, hijrah ke Palestina, dan kemudian membangkitkan perlawanan terhadap Inggris, dan baru kemudian terhadap Israel, ya, atau kepada Zionis. Waktu itu 1930 belum ada Israel, maka namanya diabadikan dalam nama brigade ini, maka disebut Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah, waktu itu sudah ada pembicaraan, PLO ini sudah mau rujuk nih dengan Israel. Wah, ini menggemparkan Palestina. Kok bisa PLO yang tadinya Palestine Liberation Organization, kok bisa PLO ini mau baik-baikan dengan Israel, padahal Israel lagi menindas. Kayak dulu waktu Indonesia ditindas sama Belanda, ada yang ingin baik-baikan karena nggak kuat, lama kan biasanya begitu. Menjadi musuhan itu kan memang resikonya kita terus digempur. Tetapi kalau negeri kita lagi dijajah, ya tidak bisa tidak, kita harus memiliki pertahanan. Kalau mati dia, mungkin baterai habis enggak? Enggak ya? Apa itu? Screen saver apa? Karena saya nggak gerak-gerak tapi ya tadi ya. Nah, berarti break minum dulu. Maka didirikan. Jadi waktu itu sudah ada rencana PLO ingin baik-baikan. PLO faksi Fatah ini ingin berbaik-baikan dengan Israel. Wah, ini bahaya ini, karena kalau ini terjadi ibaratnya maka perjuangan Palestina mundur ke belakang. Nah, kemudian Hamas dan Brigade Al-Qassam ini memberikan perhatian khusus untuk agar kenapa Palestina ini perjuangannya berat sekali di tahun 90-an itu. Karena setelah dievaluasi, sama mereka melakukan evaluasi, ternyata penerapan syariah itu belum baik. Masih banyak orang Palestina yang gak rajin ke masjid. Waktu itu banyak orang Palestina yang terbata-bata baca Quran. Oh, itu jadi program besar mereka. Jadi Hamas itu kalau disebut organisasi teroris itu ya mau-maunya Amerika aja. Padahal aslinya mereka itu adalah organisasi sosial, pendidikan, agama, baru angkat senjata. Itu. Karena banyaknya kemerosotan moral, namanya tempat negara terjajah kan, wah cari duit susah, akhirnya orang banyak melacur lah, banyak orang yang menjadi pengkhianat. Apalagi waktu itu Mossad, tahu Mossad nggak? Mossad itu dinas rahasia Israel, itu melakukan infiltrasi sengaja untuk mencari tahu, ya, untuk merusak juga sekalian, merekrut mereka ini. Jadi itu tahun 91 betul-betul perjuangan. Jadi kalau kita lihat sekarang, orang Palestina itu banyak penghafal Quran, masjid itu ramai setiap waktu, orang sholat walaupun masjidnya hancur, nggak pakai AC, panas, dingin. Kalau sekarang dinginnya luar biasa karena lagi teranggap Februari ini masih musim dingin. Tapi kenapa mereka tetap berangkat sholat, padahal sepatunya kalau kita udah compang-camping, udah sepatu itu udah dilakban gitu, punya sepatu udah mangap gitu, karena nggak ada lagi lem, lakban. Kita sepatu masih bagus, lakban. Tapi berangkat semangatnya ke masjid luar biasa. Tapi itu nggak langsung terjadi itu. Kalau misalnya 91 dianggap baru bergerak, atau 87 atau 91 bergerak, berarti sudah berapa tahun? 40 tahun kurang lebih, ya kan? 30 tahun, 2010, 2020, 30 tahun dakwahnya. Kalau sekedar perang, seandainya Hamas itu sesuai tuduhannya tukang perang, maka masyarakatnya nggak beda. Dari tahun 91 sampai sekarang tetap saja harusnya masjid-masjid sepi, orang-orangnya semua jauh dari Islam, dari Quran. Tapi buktinya apa? Dekat. Makanya mereka sesulit-sulitnya hidup mereka tetap tenang. Kenapa sekarang mereka itu udah hampir habis negerinya dibabat sama Israel, tapi mereka tidak bergeming. Tidak ada satupun orang yang mau ngungsi keluar Palestina, padahal nyawa mereka jadi taruhan. Kenapa begitu? Nah, jadi transformasi itu perubahan besar dari tahun 91. Jadi kalau kita baru mulai sekarang perbaiki Indonesia ini, ya kan, masing-masing coba cek deh nanti besok pagi ke masjid subuh itu berapa soft,
Berapa soft? Patokannya Jumatnya bisa penuh berapa soft? Nah, terus bandingkan dengan subuhnya. Ada nggak 10%? Ya kan, kalau subuh itu kan kadang-kadang satu soft aja nggak penuh. Kalau masjidnya gede, 2 soft, tapi itu sama saja proporsinya, karena biasanya Jumat sampai keluar kan. Kok bisa orang-orang ini pas Jumat ramai, jadi kok subuh hilang? Lebih ramai lagi kalau dibandingkan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kan kadang-kadang saking jarangnya orang sholat, cuman munculnya Idul Fitri doang gitu. Kita masih takbir Allahu Akbar. Allah, dia sudah sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah sujud. Kenapa di sebelah ini sujud? Karena dia biasanya begitu kan. Dia nggak tahu kalau itu sholat itu takbir berkali-kali. Ya begitulah. Jadi kalau memperbaiki umat ini, ya perbaiki dari kualitas Islamnya. Ya. Ya, kalau kita dikasih duit pagi-pagi aja terus pilihan jadi berubah, ya masih jauh kan. Tak usah ngomong macam-macam kebangkitan. Masih nerima suap, masih jauh. Apa sampai joknya itu yang terakhir ini, ibu-ibu dikasih 100.000 sama suaminya untuk belanja seminggu, ribut kasih 100.000 sama politisi selama 5 tahun, seneng, lucu kan. Dikasih suaminya 100.000, ini yang apa manggilnya, Dek, gitu kan. Nah gitu kan, untuk seminggu ya. Mana cukup bang, ini kan 100.000 untuk seminggu. Gitu. Tapi kalau dikasih sama politisi 100.000 buat nyoblos, itu kan nyoblos sampai 5 tahun kan. Kok 100.000 dikasih untuk 5 tahun, senyum dia. Suaminya ngasih 100.000 sebulan, seminggu, merungut. Ya katakanlah nggak seminggu lah, 3 hari, 4 hari gitu ya. Kalau seminggu kayaknya berat juga Ustaz. Anak 2, anak 3, ya begitu. Hati-hati ya dengan uang. Jadi patokannya tadi kan sudah disebutkan, ad-din sama ad-dain. Hati-hati. Agamanya lemah, pemahamannya kurang baik, tauhidnya nggak kuat, keyakinan akan rizki dari Allahnya nggak kuat, biasanya punya penyakit berutang. Karena nggak kuat lihat tetangga udah punya motor, pengen punya motor, tetangga punya mobil, pengen punya mobil, selalu nggak selesai-selesai urusan itu. Nah itu bahaya. Nah, sebagai penutup, Uni Soviet ternyata di tahun 91 bulan Oktober membuka kembali diplomasi, membuka lagi apa namanya itu, kedutaan. Jadi Uni Soviet ini, jangan kita pikir Uni Soviet itu lawan Israel, enggak. Dia juga main di belakang itu. Israel itu juga punya kerjasama dengan Uni Soviet. Dulu namanya Uni Soviet, kalau sekarang Rusia. Ya, ada diplomasi lagi. Nah, pada tahun itu menurut survei, tapi ini saya juga skeptis lah, nggak terlalu yakin 100%. Karena Israel masih menganggap PLO lebih berbahaya daripada Hamas. Mungkin karena Hamas belum mulai nyerang kali ya. Nah, gitu. Dia pikir nih, wah Hamas nih bisa kan biasanya lembaga-lembaga sosial itu kan bisa dirayu lah ya. Nah, nanti bisa dirayu, bisa dideketin kan. Nah, lembaga-lembaga sosial ini kan kalau nggak kuat iman, karena banyak duit lewat, bisa lewat juga dia, gitu kan. Ceritanya ngurusin anak yatim, tapi duitnya diambil, ceritanya gitu. Jadi kata perhitungan Israel, PLO ini lebih berbahaya waktu itu. Ya sudah, PLO dulu disikat sama mereka. Tapi lama-lama kok Hamas kok kayaknya lebih berani lagi, bahkan lebih teratur, lebih terarah. Dan kalau PLO kadang-kadang nyerang orang-orang sipil, kalau Hamas targetnya tuh spesifik, tentara yang dicari sama mereka. Misi pertama Izudin Al-Qassam itu menyekap 2 tentara. Jadi emang spesialisasi mereka di situ. Jadi mereka tidak menghalalkan darah orang-orang sipil. Walaupun di Israel itu hampir tidak ada orang sipil, semuanya angkat senjata. Nah, sebagai penutup, cuma 1 slide saja karena kita waktunya pendek ya, jam 1 sudah. Nah, di 21 Desember 91 mungkin ada yang ingat bahwa dulu Uni Soviet bubar. Uni Soviet hancur. Masih ingat gak perestroika, glasnost? Masih ingat gak? Gak ingat. Itu siapa? Gorbachev itu jatuh, digantikan Boris Yeltsin. Uni Soviet hilang, pecah tuh negara-negara yang bekas Uni Soviet dulu, namanya Kazakhstan, Kyrgyzstan, negeri-negeri muslim yang tadinya komunis itu memisahkan diri. Makanya sekarang kita bisa jalan-jalan ke Uzbek. Kan banyak travel Uzbek, jalan-jalan ke sana ya. Tapi kalau kita lihat di sana, teman yang pertama kali dulu
tahun 2000-an 2010 ke Uzbek, sedih Ustaz katanya. Orang Uzbek itu kan muslim tapi ada yang sholat katanya. Karena sisa pengaruh Uni Soviet komunis zaman dulu. Namanya muslim-muslim kayak siapa itu? Nurmagomedov, kayak gitulah nama-namanya itu. Iya, tapi alhamdulillah katanya sekarang mulai balik lagi. Dulu sepi masjid, jadi kami mengunjungi masjid, yang antar kami muslim katanya. Tapi kami masuk sana sholat, dia di luar ngerokok. Dia aja sholat, oh saya nggak pernah, saya kata dia. Orang tuanya nggak pernah ngajarin. Kata dia, gerakan kamu ini mirip dulu kakek saya pernah gerak-gerak gini, sampai saya nggak tahu apa itu. Nganter ke masjid, itu negara-negara bekas Uni Soviet. Pokoknya stan-stan belakangnya kecuali Afghanistan sama Pakistan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, apalagi Turkmenistan. Ada 5 kalau nggak salah negara. Itu negara-negara Muslim mayoritas, tapi berpuluh-puluh tahun di bawah Uni Soviet, komunis, gak boleh ada agama, masjid ditutup. Jadi orang-orang itu Muslim, namanya Muslim, tapi bahasanya, bahasa resminya, bahasa Uni Soviet, bahasa Rusia. Dan banyak yang meninggalkan Islam karena dilarang. Nah, kita sesekuler-sekulernya Indonesia ini, madrasah masih penuh, ya kan? Masih ada titik cerah kita ini. Makanya banyak orang berharap Indonesia ini nanti bangkit sebagai pemimpin negeri Muslim. Amin. Ya, mudah-mudahan Indonesia ini betul-betul jadi negara besar, insya Allah nantinya. Jadi bisa nolongin Palestina, bisa nolongin negara-negara lain. Cuma kita harus beresin urusan internal kita ini dulu. Jangan pecah. Jangan gara-gara pemilu aja kita jadi ribut. Muslim ini lebih hebat dari itu, lebih besar dari itu harusnya. Ya. Itu mungkin dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.